Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulis lupa ya, sebelumnya kan sudah bahas bagaimana caranya menguji oli kalau tanpa uji oli. Jadi maaf penulis, jelaskan lagi bagaimana cara mengetahui kemampuan oli tanpa melakukan uji oli. Itu sebelumnya. Dan sekarang penulis ingin bahas gimana cara mengetahui kemampuan oli bila dengan dibantu melakukan uji oli. Karena ya banyak orang yang ngawur, banyak orang yang ngaco. Jadi orang itu melakukan uji oli itu langsung wis paketan gitu ya, paketan yang paling murah, paketan yang paling sederhana. Itu juga dipakai untuk menguji kemampuan oli. Padahal fungsi utama dari uji oli itu adalah mengetahui kerusakan mesinnya ya, motornya, mobilnya, bukan olinya. Karena apa? Uji oli yang basic, yang paling murah itu adalah menguji kandungan logam, menguji kandungan zat-zat yang ada di dalam oli. Dipikir gitu aja udah cukup? Ya enggak dong. Memang ada analisa, oh ini olinya kadarnya sudah sekian, oksidasi sudah sekian. Sebentar, oksidasi ada enggak ya? Soalnya penulis pernah tahu orang ngawur melakukan uji oli nggak pakai uji oksidasi kalau nggak salah ya, nggak pakai uji oksidasi, parah lah. Nguji oli kok nggak nguji oksidasi, parah lah, parah ya gitu. Bolak-balik ngomong kalau mengetahui kemampuan oli harus dengan melakukan uji oli, tapi uji olinya ngawur. Masa yang diuji cuma kandungannya, oh ini sekian, oh ini sekian. Bukan itu yang dibutuhkan kalau mau uji oli. Ya wis, bicara soal kandungan, ya memang itu menunjukkan apa saja yang ada di oli mesin atau di rontokan oli mesin. Kalau mau yang benar-benar akurat ya nggak bisa pakai cara itu. Kalau mau benar-benar akurat ya nggak bisa ganti oli itu sekedar sekedar di drain terus di top up, nggak bisa seperti itu. Ganti oli yang benar itu adalah kalau misalnya mau diuji oli, pertama oli barunya yang kita tuang itu kita kirim, ya kita simpen lah, kita simpen. Terus mesin dibongkar total sampai olinya habis.
dibersihkan, habis itu baru diisi oli. 100 km pertama diambil contohnya, 500 km diambil contohnya, 1000 km diambil contohnya, 2000 km diambil contohnya, habis itu dikirim semua untuk dibandingkan. Nggak cuma sekali uji oli tok beres, nggak cuma 2 kali uji tok beres, itu masih satu oli. Kalau mau membandingkan oli gimana? Ya lakukan itu 2, jadi ada data perbandingan, bisa tahu ausnya saat awal itu bagaimana, ausnya saat sudah sekian kilometer itu bagaimana. Itu perbandingan yang benar. Tapi siapa yang melakukan gitu? Nggak ada. Maaf Bu Listri ya, karena ya aduh nggak paham lah, nggak habis pikir lah, logikanya di mana gitu loh. Terus uji-uji yang penting, uji oli itu biasanya nggak menyediakan analisa bahan oli. Jadi uji oli itu nggak bisa mengetahui ini oli bener sintetik atau enggak, oli ini bener ada esternya apa enggak bisa. Mereka nggak menyediakan jasa itu. Ada yang melakukan, tapi itu biasanya datanya sifatnya rahasia. Dan model sifat data rahasia itu contohnya adalah dari siapa? Dari data yang dibagikan oleh Cautelia Nandia ya, Mbak Cautelia. Itu dia melakukan uji lab, konsentrasinya nggak disebut, cuma dia sebut bahannya ada esternya atau enggak, bahannya pakai sintetik atau enggak, pakai VHPI. Itu VHPI maksudnya oleh grup 3+ ya. Itu ya mungkin deteksi aromatik, mendeteksi parafin, mendeteksi esternya, itu sudah beda lagi. Jasa yang tersedia di umum nggak ada itu. Ya nanti penulis contohkan lah. Yang paling terkenal kalian Blackstone ya. Nanti juga penulis coba cari contoh hasil uji oli. Sayangnya ini banyak yang di Facebook ya. Grupnya biasanya tertutup, soalnya ya ilmunya ilmu sesat, sesatnya sesat beneran, ngawur-ngawur semua isinya. Makanya dibuat grupnya itu rahasia, karena ilmunya itu kalau kebaca sama ahli oli yang beneran, bakal disemprot habis-habisan tuh. Makanya dibuat rahasia biar ya yang di grup itu tertutup gitu loh. Nggak ada ahli oli beneran yang masuk ke situ. Itu jadi kekuasaan sales jadinya, makanya jadinya mangsanya sales. Sales aditif, sales oli ya semacam-macam lah. Nah, penulis pernah ya ikut gabung grup itu, grup oli. Bisa lihat data hasil uji olinya. Ya cuma bisa geleng-geleng kepala. Masa uji oli nggak melakukan uji fuel dilution, kandungan bensin di oli, padahal itu penting ya. Mau oli sebagus apapun, kalau fuel dilutionnya sudah sekian persen dianggap jelek sama laboratorium uji oli, berapa? 2% itu yang kalau menurut Blackstone ya. Yang lainnya mestinya juga sama 2%. 2% itu berapa? Iya, oli kapasitasnya 800 ml, 1%-nya ya 8 ml. 8 ml itu sebanyak apa? Ya kira-kira kasarannya bidang 8 cm kali 1 cm kali 1 cm, atau 4 cm kali 2 cm kali 1 cm. Itu kecil sekali kan. Sudah banyak itu. Kalau warna oli sampai berubah, nah itu wis parah itu. Dari kuning sampai jadi hijau, nah itu wis parah fuel dilutionnya. Ya kayak motor NMAX ini lah.
Dan ya itu dari hasil uji oli itu ya sayangnya ya banyak yang nggak lengkap. Emang kalau lengkap mahal sih. Kalau yang paket paling murahnya aja kalau nggak salah berapa, 700.000. Itu paling paket murah yang tujuannya adalah bukan untuk mengetahui kemampuan oli, tapi untuk mengetahui kerusakan apa, masalah apa yang terjadi pada mesin. Jadi mengetahui radiatornya bocor, seal radiatornya bocor, masuk ke mesin. Terus untuk mengetahui ya itu salah satunya fuel dilution, mengetahui ringnya ada yang oblak atau enggak. Nah yang penting itu kita nggak perlu lah ngetes kinematic viscosity, nggak perlu lah. Perlu ya, bukan KV yang perlu dites, itu HTHS. Tapi entah apa yang menguji oli itu bisa menguji HTHS ya. Ya orang sih biasanya jarang melakukan itu, padahal melakukan uji oli nggak nguji kekentalan olinya ya, aneh lah guys. Indonesia maklum, karena dari kekentalan oli itu kita bisa memperkirakan lah. Misalnya ya oli baru kekentalannya sekian, oli lama kekentalannya sekian, kita kan bisa memperkirakan, oh ini kemampuan olinya itu seberapa. Jadi misalnya waktu baru itu seperti 10W30, nanti kalau sudah agak lama jadi 0W20. Nah itu kita bisa tahu penurunan kekentalannya. Tapi ingat loh ya, namanya oli itu siklusnya dari awal itu kental, terus makin lama dipakai makin encer, terus akhirnya terjadi oksidasi, jadi makin kental. Oksidasinya parah, jadi kental banget, akhirnya terjadi gel dan kerak. Nah dari ya itu paling nggak dari kekentalan itulah penting. Tapi penulis kok nggak pernah lihat ya uji oli yang menyantumkan kekentalan juga itu. HTHS apalagi ya, oksidasi juga enggak. Nah sekarang lupakan uji oli yang ya harusnya dilakukan dengan sangat jelimet itu. Nggak sekedar dituang oli di drain, dituang oli baru terus dites. Kalau beneran mau pakai caranya kayak gitu ya, waktu habis ganti oli, mesin dijalankan sekitar ya 100 km lah, atau jangan terlalu lama ya, sekitar 20 km lah, dipakai dulu beberapa kilometer. Mesin sudah panas, sudah itu, nah dikirim sampelnya, dicatat sampelnya. Kalau uangnya minim ya wes nanti diuji sesudah 1000 km atau 2000 km. Kalau bisa sih 1000. Tujuannya apa? Karena saat kita mengganti oli itu di mesin kita itu masih ada sisa oli lama, sekitar 15% kalau dari kalkulasi. Ya kita bisa lihat sendiri lah di buku manual. Kalau habis mesinnya dibongkar itu berapa liter, kalau habis kalau mesinnya nggak dibongkar berapa liter, itu kita bisa tahu sendiri lah. Biasanya ya 10-15% gitu ya, cukup banyak itu, cukup signifikan. Jadi kalau oli sebelumnya oli jelek ya, yang diganti ya masih ada jelek-jelek yang lama juga. Kalau oli sebelumnya bagus, maka yang diganti juga masih ada sisa bagus-bagusnya juga. Itu penting. Makanya ya kalau melakukan uji oli, bukan oli dalam botol lah, paling enggak kalau misalnya beneran uangnya nggak ada, mepet gitu ya, terus beneran pengen niat uji oli, itu jangan oli yang dari bungkusnya yang dikirim, tapi oli yang sudah kepake 20 km di mesin.
Jadi biar tahu, karena masih ada sampah oli lama di motor itu atau di mobil lah, sama aja. Itu yang harus dites, dikirim. Nah, yang uji oli pakai lab sudah. Sekarang kita bahas soal uji oli pakai One Arm Bandit. Apa sih namanya itu? Lupa, habis pokoknya nanti penulis tunjukkan ya. One Arm Bandit. We'll take Amsoil. We'll put Amsoil in there. So Okay. that one was at about 40 pounds, you said? About 40 pounds, just over 40 pounds. All right. So we'll throw the Amsoil in there. Now I take it the number of foot-pounds, or the higher the number of foot-pounds, the better the product The is better supposed result. Now, as I apply the pressure here, notice I'm going to kind of take my time a little bit more on this one. to be. Okay. And as the pressure is being applied, you'll see the results. A little bit longer. Okay. Now with the Amsoil, that came in about 50 foot-pounds. Okay. So, Now why don't you go ahead and choose another oil? well, what if we did another product? I mean, one of the ones we did, like Sure. the Amsoil product. What Choose if we the did that Amsoil. again? Fill All it right. up. Enough in there? That's plenty. You'll see, Okay. once again, it's Yep. spinning off the roller. All right. Now we're really going to allow this to heat up. Add a little bit more pressure to it, as you can hear it. It sounds a little bit different. It sounds a little smoother. A little smooth. That's those anti-wear additives reacting with the heat. Okay. Now we'll slowly apply more pressure. Now you can hear a little sound, but then it's smoothed out. So you could be here talking about how great your product is, just keep putting that pressure on there, letting those additives Correct. act up or get into action. Nice. So now that came in, almost 90 foot-pounds. Wow, and just Reservoir with Head and Shoulders. we're going to put shampoo in here. Absolutely. Okay. And this is going to work. We're not going to, we might have some technical people mad that we're going to ruin their machine or anything, are we? Well, we'll find out about that later, but let's take a look at how this. Now, once again, you can see the shampoo covering the roller. Once again, we're going to apply the pressure, let it heat up. You can probably start to smell the shampoo I a can little smell bit. it already from. Apply a little more pressure. It's still very smooth. And this, you wouldn't put this in an engine, now, would you? You never would do that. And you also Okay. can see a little smoke coming there. I don't want anybody to be deceived. Oh, I can see it smoking up already. I can haven't smell changed the it, too. pressure, but now it's evened out. It's quieter. And if you're talking this whole time talking about how great Head and Shoulders is for your engine oil, That's right. for Now your we'll engine performance, apply a little more pressure. wow, that is really smoking. And I'm going to get a little leverage here as I... Wow. And that was about 100 foot-pounds of pressure for shampoo. With shampoo. Ini olinya, alat ujinya ini menguji oli dengan apa ya, membuat olinya ini melindungi sebuah logam yang digesek secara kuat. Tujuan dari uji ini sebenarnya adalah menguji kemampuan aditif extreme pressure. Jadi seberapa bagus oli melindungi akan tergantung pada seberapa banyak aditif extreme pressure-nya. Nah, yang biasa pamer pakai uji One Arm Bandit itu adalah produk aditif atau produk oli yang biasanya nggak terkenal. Ya biasanya ada PM1, ada Top One enggak, ada Liqui Moly, ada apa namanya, aditif misalnya dulu itu yang terkenal Duraloop. Kalau yang barusan ini ya banyak lah, nanti penulis kasih contoh. Nah, disebut uji oli yang seperti ini sebenarnya nggak relevan ya. Mengapa nggak relevan? Karena di mesin nggak terjadi seperti itu, nggak seberat itu beban yang ditanggung di mesin itu. Nah, kalau nggak gitu kan oli-oli terkenal kayak ya termasuk mobil One lah, Amsoil lah, apalagi oli yang mahal itu. Pokoknya oli-oli mahal itu
diuji pakai cara itu, dijamin kalah sama aditif. Kalah karena apa? Ya aditifnya itu nggak sebanyak yang ada di aditif oli tersebut. Termasuk dulu yang terkenal itu BM1 di mall-mall, bahkan ada mesinnya dipasang di situ, dipamerkan untuk ditunjukkan bagaimana sih kemampuan oli BM1 itu. Sampai di supermarket dikasih barang kayak gitu untuk pamer. Tapi apa yang pakai puas pakai oli BM1? Enggak. Banyak yang enggak puas pakai oli BM1. Suara mesin katanya bisa kasar gitu. Kalau sudah beberapa kilometer pakai ganti gigi enggak enak setelah beberapa kilometer. Ya itu faktanya. Diuji seperti itu hebat banget, terkesan bisa licin banget, tapi ketika di lapangan buruk hasilnya. Ya karena memang yang diuji di alat seperti itu adalah kemampuan aditif extreme pressure, kemampuan aditif anti aus yang tekanan tinggi. Memang benar omongannya, kalau suhu tinggi aditifnya akan bekerja. Jadi aditif yang bisa melindungi pada saat ada suhu sangat tinggi itu betul. Pada saat tekanan yang sangat besar itu betul. Tapi sekali lagi yang penting adalah kemampuan cairan olinya. Kalau cairan olinya jelek ya sama saja. Aditif itu akan cepat habis. Belum berapa ratus kilometer sudah habis. Kalau sudah habis gimana? Ya nggak ada perlindungan lagi mesinnya. Wajar kalau mesin jadi kasar. Ya dulu mungkin sekarang juga ya banyak yang masih pamer-pamer uji seperti itu ya. Banyak. Ya terutama sih orang jualan aditif itu. Jadi ada lah waktunya. Masa ya mobil Wanam Soil gitu yang kemampuannya wis terbukti bisa awet, bisa apa? Bisa melindungi mesin dengan lama, mesin nggak ada kerusakan setelah dipakai misalnya 100.000 kilometer. Terus tiba-tiba diomongkan oleh suatu produk aditif tertentu, Duraloop kayak STP kayak, saat diuji coba jadi kelihatan tuh kan kalah. Ini produk kami ini lebih licin, lebih hebat, mantap. Beban 500 kg itu bisa tetap licin. Ya enggak juga sih. Katanya itu kalau uji seperti itu ya ada akal-akalan juga. Jadi sengaja produk yang yang kompetitornya sengaja diuji lebih dulu. Jadi dibuat, ditekan gitu. Terus kelihatan kan ditekan pelan-pelan sampai macet cerut. Nah, lihat kan, ini ditekan sedikit aja macet. Nah, terus produk aditifnya ditambahkan, ditekan sambil neken ini terus omong-omongan. Ini loh kalau produk aditifnya ini bla 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 bla. Tujuannya bla 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 ini apa? Untuk bikin kontaknya itu, untuk bikin apa? Untuk bikin permukaan yang bersinggungan ini, perlumbaan antara logam dengan logam ini biar jadi panas, karena gesekan timbul panas. Terus begitu dia tangannya ini merasa oh wis licin ini, ditekan makin kuat, ditekan lagi makin kuat, ditekan makin kuat. Karena apa? Ya untuk awalan biar antara logam dengan logam ini jadi terbentuk permukaan pelindung.
terbentuk permukaan apa itu namanya, lupa kayak disruption atau apalah ya, penulis sudah jelaskan di bahasan soal aditif oli sebelumnya. Jadi itu nggak bisa pas langsung pertama itu langsung dibebani 5 kilo, macet tuh. Wong aditifnya belum fungsi, nunggu panas dulu lah. Harus dipanasi, harus awali dulu. Kalau langsung ya sama saja macet. Lawang aditifnya butuh suhu panas dan tekanan sebelum bisa fungsi. Ya, yang melakukan demonstrasi juga harus harus jeli lah kelemahan dari aditif seperti itu. Kalau misalnya ya mesinnya setengah-setengah, kan namanya mesin ya, gesekannya nggak separah yang didemonstrasikan kan. Misalnya setengah-setengah, suhunya nggak bisa panas, tekanannya nggak bisa tinggi, ya aditif itu nggak fungsi. Kalau aditif itu nggak fungsi, ya percuma lah ada aditif extreme pressure itu. Jadi ya itu alat uji yang sering disalahkaprahkan, sering disalahgunakan. Sayang ya, nggak ada alat uji shear stability, nggak ada uji untuk film strength ya, padahal itu uji yang penting. Nah, uji berikutnya yang sering dipakai di uji lab adalah uji meneteskan oli ke kertas sampel, ke tisu boleh, tapi mereka pakai cara serius. Cara mereka adalah oli itu diteteskan ke kertas ya, kertas apa namanya lupa. Setelah ditempelkan di kertas, setelah diteteskan di kertas itu kemudian dipanaskan di suhu kalau nggak salah 80 derajat Celcius selama berapa jam? 1 jam. Pakai dipanasi. Kenapa kok dipanasi? Biar itu olinya nggak membasahi lagi, biar olinya kering, Mas. Jadi ya uji oli itu, oli drop test itu ya namanya, itu sebenarnya dilakukan setelah dianalisa setelah olinya itu kering. Jadi nggak kayak yang diuji oli ini sekarang. Nggak ada kan manual gimana caranya melakukan uji drop test yang benar. Nggak ada di grup oli, nggak ada. Penulis pernah kok jadi anggota grup oli. Penulis pernah coba cari informasi soal itu, nggak ada. Padahal coba di drop test oli aja. Sering menyarankan gitu, tapi cara menguji oli yang benar nggak disebutkan. Termasuk juga yang uji oli pakai uji laboratorium itu juga nggak dijelaskan cara yang benar gimana, nggak ada. Jadi cuma uji oli, seakan-akan kalau uji oli hasilnya pasti akurat. Enggak. Kalau oli yang lama nggak ditrain dulu ya percuma. Harusnya oli yang diuji itu antara yang sudah kepakai dengan yang sudah lama terpakai.
Tapi ya wis karepmu lah. Nah, kembali ke drop test. Di drop test itu kan nunggu kering. Nanti kalau sudah kering jadi bisa ketahuan. Kalau pas basah bisa kan kelihatan warnanya jadi coklat bener. Coklat. Sudah gini. Kalau nunggu kering beda lagi reaksinya. Karena ya apa yang kelihatan coklat, kelihatan terang itu pada waktu kering sudah nggak begitu lagi. Bisa aja yang kelihatan coklat jadi nyebar gitu loh. Jadi hasil dari uji oli setelah olinya kering itu nggak sampai separah yang dilihatkan contoh-contoh itu, jarang lah. Tapi ya kecuali kalau oli sudah hitam banget ya. Penulis itu biasanya nggak pernah sampai warnanya mendekati coklat di uji oli ya. Pasti masih agak bening. Kalau menurut drop test itu sudah masih layak. Kalau menurut penulis sudah nggak layak karena suara mesin sudah kasar. Nah, dari drop test itu ada beberapa hal yang bisa kita amati. Kalau kita nunggu sampai kering dulu. Contoh yang bisa kita amati adalah, nah kalau ada radiator bocor, itu kelihatan jadi ada airnya kan, jadi ada ring gitu katanya, ring warna hijau atau apa gitu, tergantung dari warna aditifnya, warna kulannya. Terus kalau ada fuel dilution itu juga bisa kelihatan, olinya itu jadi nggak ada batas, jadi antara warna oli yang tengah sampai warna oli sampai warna kertasnya itu seperti nggak ada batas. Jadi dari netes gitu ya bisa nyebarnya halus gitu, jadi besar dari titik setitik gitu ya bisa nyebar banyak. Nah itu yang terjadi pada waktu penulis melakukan drop test. Maaf ya nggak direkam soalnya kertasnya tisune hancur. Ya terus kelihatan itu fuel dilution itu kelihatan olinya jadi nyebar banget, nggak seperti kalau misalnya habis ditetesan nyebarnya sedikit kan. Oli itu kalau di kertas merambatnya nggak bisa banyak kan, nggak sebanyak kalau bensin. Nah kalau bensin bisa langsung nyebar jauh gitu kan. Nah kalau olinya nggak mengalami fuel dilution, nyebarnya nggak banyak. Selain itu, kalau soal kotoran, penulis nggak pernah sama sekali nemui kotoran begitu oli diteteskan, nggak pernah sama sekali menemui kotorannya. Ya mungkin karena penulis ganti olinya selalu lebih cepat lah. Ya nanti penulis sertakan pasti instruksi yang beneran untuk uji drop test ini. Ya wes sudah, begitu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.